Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki masih terus erupsi dan bagaimana situasi di sana dan seperti apa mitigasi untuk warga yang kini berada dalam pengungsian telah bergabung dengan kita saat ini dua reporter yang meliput langsung dari lokasi bencana dari Flores Timur. Sudah ada Yohanes Leonardo yang berada di pengungsian penduduk, sementara juga ada Taufik Koban yang berada di Larantuka. Pertama, kita sapa Taufik Koban terlebih dahulu untuk menceritakan. Taufik, mungkin Anda bisa menceritakan ada sebagian dari pengungsi yang mendirikan posko pengungsian mandiri. Apakah mereka ada di jarak aman? Bagaimana bantuan terhadap para pengungsi secara keseluruhan, Taufik? Ya, benar sekali ya, sebagian warga pengungsi ya ini tercatat 11.553 warga. Mereka semua ini sudah berada di lokasi pengungsian dan juga masih berada di secara mandiri di rumah-rumah kerabat yang ada di radius aman, seperti di Desa Lawalaga Titehena. Itu ada yang warga juga mengungsi di rumah kerabat dan mereka terus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama BNPB terkait dengan kebutuhan logistik mereka. Taufik, apakah ya? Ya, Taufik, apakah dari petugas atau tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran untuk memastikan bahwa tidak ada korban ataupun warga yang berada di bawah radius aman, Taufik? Ya benar, hingga hari ini tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri terus melakukan penyisiran di zona merah untuk memastikan bahwa apakah benar masih ada warga yang mengungsi atau ada warga yang menetap di lokasi. Dan informasi yang kami peroleh memang benar masih ada sebagian kecil warga yang masih mendiami seputaran desa yang berada di kaki Gunung Lewotobi. Ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan kampung secara kearifan lokal, sehingga mereka akan melakukan evakuasi mandiri jika terjadi erupsi yang lebih dari 10 km di atas puncak. Dan memang benar, pengungsi juga masih sebagian besar, yaitu tercatat 3.411 itu masih mengungsi di wilayah Kabupaten Sika, baik yang berada di posko-posko pengungsian terpusat maupun yang berada di rumah kerabat yang ada di Kecamatan Talibura. Ya, Taufik, apakah ini artinya tidak hanya di Kabupaten Flores Timur saja, tapi di Kabupaten Sika juga terkena abu vulkanis dan saat ini juga menjadi perhatian dari tim SAR gabungan, Taufik? Ya, benar sekali, dampak dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini tidak hanya berdampak pada Kabupaten Flores Timur, tetapi untuk wilayah Pulau Flores dari Kecamatan Wulanggitang hingga ke bagian barat Pulau Flores, Manggarai Barat, ini juga terkena dampak. Dan dampak terparah yang kini dirasakan adalah wilayah Kabupaten Sika, yaitu khususnya di wilayah Kecamatan Talibura dengan jumlah desa 20 desa. Dan pemerintah Kabupaten Sika juga telah mengambil tindakan untuk menetapkan tanggap darurat untuk menangani warga yang kini terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Baik. Terima kasih Taufik. Selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana laporan dari Ardo yang saat ini berada di salah satu pengungsian penduduk. Ardo, bisa Anda ceritakan saat ini Anda berada di pengungsian mana? Windy, kami saat ini berada di posko Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Flores Timur, NTT, di mana di posko Desa Kobasoma ini sendiri tercatat sudah ada sekitar lebih dari 1.000 pengungsi yang ada di Desa Kobasoma, sekitar 1.012, di mana untuk rinciannya di belakang kami adalah tenda-tenda yang sudah disiapkan oleh BNPB. Ada 40 unit tenda kecil dan 12 unit tenda utama, di mana dari sebaran tenda tersebut ada sekitar 600 pengungsi yang bertahan di posko pengungsian terpusat. Sementara itu 400 lebih ini ada berada di pengungsian mandiri yang ada di Desa Kobasoma. Namun semuanya dipastikan tadi oleh pihak koordinator posko juga sudah menerima logistik yang sama berupa makanan, selimut, dan kasur, dan sejumlah kebutuhan yang
mendesak bagi para pengungsi. Selain itu juga pemirsa, tadi dari koordinator juga menyampaikan untuk logistik makanan semua dipastikan aman dengan catatan 3 kali makan sehari bagi para pengungsi. Namun yang menjadi kendala utama saat ini adalah pasokan toilet yang masih belum begitu banyak, karena dari pantauan kami untuk toilet portable hanya ada 4 unit di satu titik di bagian sekolah di SD, di sekolah dasar saja. Sementara itu untuk toilet yang saat ini sudah dapat difungsikan ada di kawasan gereja dan juga di kawasan sekolah, sehingga masyarakat ini meminta dan juga berharap bahwa toilet tersebut dapat segera digunakan demi efektivitas kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh masyarakat yang ada di posko pengungsian Desa Kobasoma sendiri. Dan di mana selain itu pemirsa, untuk jarak dari Desa Kobasoma sendiri ke Gunung Leotobi Laki-Laki ini ada sekitar 15-20 km jauhnya ke arah Larantuka. Artinya memang untuk warga yang bertahan di posko pengungsian ini memang tidak terdampak abu vulkanik ataupun juga material abu vulkanik yang dimuntahkan oleh Gunung Api Leotobi Laki-Laki yang mengarah ke barat daya ataupun juga barat laut, yang justru berkebalikan dengan titik di posko Desa Kobasoma sendiri. Namun memang tadi catatan dari para koordinator, selain ada kekurangan dan juga kelebihan yang sudah ada di Desa Kobasoma, sebagai informasi juga di Desa Kobasoma sendiri saat ini sudah banyak diisi oleh masyarakat dari beberapa titik yang ada di Kecamatan Wulanggitang, di mana sejak kemarin ini tim SAR dengan jajaran gabungan dari Polda maupun juga dari BPBD ini sudah mengevakuasi beberapa masyarakat yang sebelumnya bertahan di 2 desa yang ada di Kecamatan Wulanggitang. Di antaranya di desa Nowokote dan juga di Desa Boru di Kecamatan Wulanggitang sebelum akhirnya dievakuasi dan secara detail begitu didata oleh pihak koordinator untuk dipastikan segala kebutuhan tidak terlewat. Dan sebagai catatan juga pemirsa, memang ada sekitar total 11.553 pengungsi yang tersebar di Kecamatan Titehena di Flores Timur, kemudian di Kabupaten Sika, serta juga dari juga berada di Pulau Adonara. Memang dari kemarin juga pihak pemerintah begitu sudah mengkoordinir terkait evakuasi dan asesmen bagaimana kemudian perkembangan ataupun dinamika erupsi Gunung Api Leotobi Laki-Laki akan mempengaruhi posisi atau penempatan para pengungsi yang memang hingga siang hari ini sendiri di berbagai daerah di Flores Timur maupun juga di Kabupaten Sika memang masih banyak pengungsi yang bertahan di rumahnya masing-masing ataupun disebut sebagai pengungsi mandiri. Dan lagi-lagi pemerintah juga sudah mengingatkan bahwa ketika aktivitas erupsi Gunung Api Leotobi Laki-Laki meningkat ataupun ada peningkatan, maka masyarakat yang berada di desa ini diminta untuk segera berpindah ke posko terpusat yang sudah disediakan. Karena hingga siang hari ini tercatat sudah ada 10 kali letusan ataupun juga aktivitas erupsi Gunung Api Leotobi Laki-Laki, meskipun dengan catatan bahwa 10 letusan tersebut memang memiliki ketinggian memuntahkan abu vulkanik setinggi sekitar 4 km, di mana catatan ini tentu tidak lebih tinggi daripada beberapa hari yang lalu, tepatnya pada Sabtu dan juga hari Jumat dan juga hari Sabtu kemarin yang mencapai 9 hingga 10 km terkait luapan abu vulkanik yang mengarah ke barat daya dan juga barat laut. Meski demikian, pihak pemerintah juga terus mengingatkan, bahkan di posko saja terus mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati, karena Windy, hingga siang hari ini masih banyak masyarakat yang terpaksa mereka harus kembali ke desanya ataupun ke rumahnya masing-masing untuk mengurus ternak mereka, karena hingga saat ini belum ada satupun posko yang disiapkan untuk memfasilitasi hewan ternak mereka untuk dibawa ke posko untuk titik yang lebih aman. Dan sebagai gambaran juga memang di kawasan Flores Timur maupun juga Kabupaten Sika ini merupakan masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani maupun juga peternak, sehingga sumber pendapatan mereka berada di kediamannya masing-masing, tepatnya hewan ternak maupun juga beragam tumbuh-tumbuhan yang mereka siapkan ataupun juga mereka kembangkan di desanya masing-masing. Lalu kemudian juga pemirsa, memang selain keluhan, kemudian juga jumlah pengungsi dan aktivitas erupsi yang masih bertahan hingga saat ini, kami mendengar bahwa ada informasi dari pihak pemerintah pusat akan memberikan total lebih dari 1.100 unit rumah, karena memang untuk 1.100 unit rumah tersebut memang tadi disebut oleh pemerintah pusat dari Menteri Perumahan Rakyat dan Pemukiman dari kawasan permukiman tadi Maurara Sirait yang mengatakan bahwa 1.100 unit ini menjadi asesmen awal untuk disiapkan bagi masyarakat yang terdampak dari aktivitas Gunung Api Leotobi Laki-Laki, karena ini juga relevan dengan beberapa pertanyaan dan kerisauan daripada masyarakat sendiri yang selama kurang lebih kami sepekan berada di Gunung Api Leotobi Laki-Laki, mereka selalu mengkhawatirkan bagaimana kemudian kehidupan mereka pasca aktivitas erupsi ini
selesai begitu, karena mereka mengkhawatirkan rumah-rumah mereka yang rusak ataupun juga kegiatan mereka yang tidak lagi dapat dilakukan di kawasan rumahnya karena aktivitas erupsi gunung api Leotobi laki-laki, dan mudah-mudahan mewakili masyarakat di sini yang kami berbanyak berbincang begitu, mereka juga berharap bahwa progres daripada penyiapan rumah ataupun juga sekitar 1.100 unit rumah yang disiapkan oleh pemerintah tersebut akan tepat sasaran dan akan membantu proses pemulihan masyarakat pasca erupsi gunung api Leotobi laki-laki yang masih terjadi hingga saat ini. Dan juga sedikit informasi tambahan terkait akses menuju ke beberapa titik posko yang ada di Flores Timur maupun juga Kabupaten Sika. Memang saat ini beberapa bandara di Flores ini sudah ditutup. Akses tercepat dan efektif untuk tiba di Flores Timur ini sendiri, di titik posko pengungsian, otomatis hanya berada di Bandara Larantuka maupun juga di Bandara Lembata untuk kemudian menyeberang ke Pulau Flores untuk kemudian jika ini menjadi catatan jika ada relawan yang akan memberikan ataupun juga akan menyiapkan begitu logistik ataupun juga bantuan kepada masyarakat yang terdampak erupsi. Sementara demikian, BND. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo dan sebelumnya Taufik Koban mengabarkan dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan Anda masing-masing rekan-rekan.